Halo kelas 4. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang kalian tentang sumatif unit 2. Nah, seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa pembelajaran di unit 2 ini sudah selesai ya. Maka dari itu, Ibu akan memberikan sumatif untuk kalian sebagai bentuk evaluasi kalian telah mengikuti pembelajaran di unit 2 ini. Ya, semoga anak-anak bisa mendengarkan setiap penjelasan dengan baik ya. Nah, di sumatif 2 ini, apa ya yang akan kita buat? Ya, kita akan membuat layang-layang, membuat teks petunjuk, dan juga kita akan menyanyi. Ya, di setiap kegiatan Ibu akan menjelaskan. Ya, jadi silakan perhatikan dengan baik. Kalian bisa catat bagian-bagian yang penting supaya nanti pada saat proses pengerjaan kalian bisa memberikan yang terbaik, kalian bisa melakukannya dengan sangat baik. Oke? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan timeline dulu ya supaya kalian tahu hari ini kita mau buat apa ya, besok kita mau buat apa lagi ya. Nah, timeline ini akan membantu kalian untuk mengerjakan setiap proyek yang ada. Ya, dari Senin sampai Jumat kita akan melakukan banyak sekali kegiatan. Jadi, silakan anak-anak gunakan waktu dengan baik ya supaya proyek kali ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Nah, hari Senin kita akan membuat teks petunjuk ya. Teks petunjuknya tentang apa? Teks petunjuknya tentang membuat layang-layang. Ya, karena kita tema besarnya ini adalah layang-layang, jadi anak-anak akan membuat teks petunjuk membuat layang-layang. Nah, nanti kalau anak-anak sudah menyelesaikan membuat teks petunjuk, nanti anak-anak akan mengumpulkannya di Google Classroom. Ya, ini dalam bentuk foto ya, kumpulkan dalam bentuk foto. Nah, nanti pada saat pengerjaan teks petunjuk ini silakan kalian tuliskan di buku tematik ya, ndak perlu print ya, dari hari Senin sampai Jumat tidak perlu di print ya, cukup tulis di buku tulis tematik ya. Oke, untuk hari Selasa kalian akan membuat layang-layang ya. Ini saatnya kalian mempraktekkan teks petunjuk yang sudah kalian buat di hari Senin ya. Hari Selasa kalian akan membuat teks layang-layang, dan yang harus kalian ingat, setiap tahap atau setiap langkah-langkah yang kalian lakukan untuk membuat layang-layang jangan lupa difoto ya. Kenapa harus difoto? Supaya Ibu tahu ya, oh anak-anak sudah mengerjakan sampai tahap ini ya. Oh, anak-anak bisa mengikuti setiap langkah-langkah membuat layang-layang dengan baik ya, dengan benar seperti itu. Jadi foto proses pembelajaran, proses pembuatan layang-layangnya. Nah, lalu yang di hari Rabu kalian akan melanjutkan membuat layang-layang, tapi di sini ada tambahannya ya. Pada saat kalian sudah selesai membuat layang-layang, kalian akan membuat video penjelasan ya. Nah, penjelasannya tentang apa? Nanti di slide selanjutnya Ibu akan jelaskan ya. Jadi perhatikan baik-baik. Lalu di hari Kamis kalian akan belajar tentang not angka ya. Untuk liriknya nanti Ibu akan kasih di Google Classroom ya. Nah, lalu di hari Jumat kalian akan take video ya. Kalian akan membuat video menyanyi. Ya, menyanyi apa? Menyanyi layang-layang pastinya ya, karena kita proyeknya tentang layang-layang. Oke, ini Ibu bantu persingkat timeline yang tadi ya, dari hari pertama, hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, hari yang kelima. Oke, kita melihat yang pertama terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama kita mulai di hari Senin ya. Hari Senin kita ngapain tadi? Ya, hari Senin kita akan mengerjakan tes tertulis ya. Tes tertulisnya apa? Tes tertulisnya yaitu membuat teks petunjuk. Ingat, dalam membuat teks petunjuk itu ada 3 hal yang harus kalian tuliskan ya. Yang pertama yaitu judul, yang kedua adalah alat dan bahan, dan yang ketiga adalah langkah-langkah. Ingat, ketiga hal ini memang betul-betul harus ada ya. Kalau salah satunya tidak ada, berarti teks petunjuk kalian tidak lengkap
Ya, coba kalian bayangkan kalian mau membuat donat misalnya. Lalu alat dan bahannya tidak ada. Pasti kalian akan kebingungan. Ya, maka dari itu teks petunjuk harus ada ketiga-tiganya ini ya, judul, alat dan bahan dan juga langkah-langkah. Oke, lanjut. Hari kedua ya. Oh ya, untuk yang hari pertama tadi jangan lupa kalian foto lalu kalian kirimkan di Google Classroom ya. Sekali lagi kirimkan di Google Classroom. Ya. Oke, sekarang untuk yang hari kedua. Hari kedua kita akan membuat layang-layang ya. Silakan gunakan waktu ini dengan baik. Ya, Ibu tahu hari Selasa itu tematik ada 3 sesi. Jadi, silakan anak-anak gunakan waktu 3 sesi itu dengan baik. Ya, sekali lagi Ibu ingatkan, membuat layang-layangnya tidak perlu membuat yang terlalu susah. Ya, jangan buat diri sendiri kesulitan. Ya, jadi buat layang-layang yang sederhana saja. Ya, pikirkan waktunya. Ya, pikirkan waktu pengerjaannya. Kalian hanya 2 hari untuk membuat layang-layang. Ya, jadi jangan buat yang susah-susah, yang gampang saja. Oke, nah, membuat layang-layang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kalian buat. Ya, di hari Senin kan kalian sudah membuat teks petunjuk. Nah, di hari Selasa ini kalian membuat layang-layang berdasarkan teks petunjuk yang sudah kalian buat. Ya, nah ingat sekali lagi jangan lupa difoto setiap langkah-langkahnya. Ya, jangan sampai lupa foto supaya ibu tahu, ibu bisa nilai proses persiapan kalian selama sumatif ini. Ya, proses pengerjaan sumatif ini apakah kalian sudah disiplin, apakah kalian sudah tanggung jawab seperti itu. Ya, foto lalu kirimkan di Google Classroom. Nah, Ibu kalau belum selesai bagaimana? Ya, jangan takut. Ya, kenapa? Karena masih ada hari esok. Hari besok hari kita akan melanjutkan lagi membuat layang-layang. Tapi Ibu harap itu tinggal finishingnya saja. Ya, tinggal kasih rapi sedikit. Ya, kurang mau kasih hias atau kurang tempel itu kertas. Ya, nah selanjutnya di hari Rabu. Ya, di hari Rabu kalian akan melanjutkan membuat layang-layang. Ya, jangan lupa untuk tetap memfoto setiap langkah-langkah yang kalian buat ya, yang kalian lakukan untuk membuat layang-layang. Nah, setelah kalian membuat layang-layang, setelah layang-layang itu sudah jadi, kalian akan membuat video penjelasan. Ya, video penjelasannya tentang apa? Presentasi ini ya, berarti kalian akan menjelaskan tentang jenis gaya dan pengaruh gaya terhadap gerak ya saat kalian membuat dan bermain layang-layang. Oke, Ibu akan coba ingatkan ya, gaya yang sudah kita pelajari itu adalah gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan juga ada gaya pegas. Nah, anak-anak mesti sebutkan ya pada saat anak-anak membuat layang-layang dan juga bermain layang-layang itu ada gaya apa saja. Nah, Ibu mau kalian menyebutkan pada saat presentasi, kalian menyebutkan 3 gaya saja. Ya, 3 gaya. Misal, Ibu berarti tuh pada saat membuat layang-layang 3, kong saat bermain layang-layang 3. Ya, bukan begitu, bukan 3-3. Tapi pada saat membuat layang-layang dan juga bermain layang-layang, tuh DP gaya jadi 1. Ya, kalau misalnya contoh, pada saat orang membuat layang-layang, saat membuat layang-layang itu ada gaya gesek. Oke, so dapat 1. Pada saat membuat layang-layang ada lebu itu ada gaya otot. Oke, dapat 2. Nah, setelah itu sudah ada lagi. Ibu nanti pada saat orang bermain layang-layang ada lagi Bu gaya otot. Ya. Nah, itu tidak perlu ditulis ya. Kenapa? Karena disebutkan atau bisa sih ditulis tapi nanti kalian tambahkan keterangannya saja. Ya. Nah, ini mesti cari 1 gaya lagi ya. Saat bermain layang-layang ada gaya pegas Bu misalnya. Ini contoh ya. Jangan ikut Pak Ibu. Ya, sebutkan saja. Nah, kalau sudah menyebutkan gaya
jenis-jenis gayanya, 3. Kalian akan menjelaskan juga tentang pengaruh gaya terhadap gerak. Nah, pengaruh gaya terhadap gerak itu ada apa saja? Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak, gaya dapat membentuk benda bergerak menjadi melambat atau berhenti, gaya dapat mengubah arah benda, dan yang terakhir adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Ya, kalau misalnya di awal tadi anak-anak sebutkan gaya otot. Nah, gaya otot itu pengaruhnya apa? Ya, misalnya, gaya otot itu pengaruhnya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Ya, contohnya apa? Pada saat kita berlari menerbangkan layang-layang. Nah, itu satu. Ya, Kong ngoni cari 2 lagi. Seperti itu. Ya, jadi bukan membuat layang-layang 3, Kong bermain layang-layang 3, bukan. Ya, tapi dijadikan 1. Seperti itu. Tapi mesti cari 3 gaya ya. 3 pengaruh gaya, Kong 3 gaya juga. Nah, ini Ibu juga contoh, Ibu Devi kasih contoh ya. Ini contoh presentasi kalian ya. Misalnya pada saat kalian presentasi ya. Ini Ibu Devi akan kasih contoh. Selamat pagi Ibu. Pada saat bermain, saya akan menjelaskan tentang gaya yang terdapat pada saat saya membuat dan juga bermain layang-layang. Gaya yang terdapat pada saat membuat layang-layang dan membuat layang-layang dan bermain layang-layang adalah gaya otot. Ini Ibu contoh ya, gaya otot, gaya gravitasi, gaya gesek, seperti itu. Nah, gaya otot dapat mengubah benda diam menjadi bergerak, yaitu pada saat saya menerbangkan layang-layang. Misalnya seperti itu. Ya. Atau gaya apalagi? Gaya gravitasi dapat mengubah arah benda misalnya. Ya, layang-layangnya menjadi jatuh pada saat tidak diberikan gaya. Seperti itu ya. Jadi jelaskan sejelas-jelasnya. Dan jangan lupa untuk mengirimkan video penjelasan itu di Google Classroom. Kalau tidak bisa kirim di Google Classroom, kirimkan di Telegram Ibu ya. Oke, untuk hari Kamis selanjutnya, hari keempat. Hari keempat kalian akan belajar not angka. Nah, pada saat belajar not angka, itu kalian nyanda asal-asalan. Yang pertama, salin not dan lirik lagu, ya. Salin di buku di buku tulis tematik kalian, ya. Salin DP not kong DP lirik dicatat, ya. Ini pengerjaannya sama seperti formatif yang kemarin, ya. Jadi anak-anak, Ibu harap anak-anak tidak bingung lagi, ya. Lalu yang kedua, beri tanda pada not ya, dilingkari kalau memang dia nadanya rendah, lalu diberikan tanda kotak kalau memang dia nadanya sedang, lalu diberikan tanda segitiga kalau memang dia punya nada tinggi, seperti itu. Nah, yang ketiga, kalian latihan menyanyi ya. Menyanyi lagu apa? Lagu layang-layang. Nanti kalau untuk lagu layang-layang Ibu Devi akan lampirkan di Google Classroom ya, supaya anak-anak bisa belajar lagi itu lagu layang-layang ya, supaya semuanya juga bisa sama. Nah, jangan lupa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan not angkamu di Google Classroom ya, sama seperti pengerjaan formatif lalu ya. Kalau sudah selesai menandai not angkanya, silahkan langsung kirim di Google Classroom. Ini fotonya ya. Kalau foto Ibu harap pasti cepat ya kalau kirim di Google Classroom ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini hari terakhir kalian ya. Di hari kelima, hari Jumat, ini adalah puncak sumatifnya ya. Nah, kalian akan membuat video menyanyi. Ya, membuat video menyanyi itu juga ada tahap-tahapnya ya. Seperti yang kalian lakukan pada saat formatif. Pertama, kalian latihan dulu pasti ya, supaya menyanyinya bagus. Lalu yang kedua, ambil video ya, ambil video, membuat video ya, buat video kalian menyanyi. Ingat, pakai ngoni punya gambar juga ya. Kalau tidak ada kalian punya muka, bagaimana Ibu mau lihat kalian punya kepercayaan diri ya. Jadi
pada saat membuat video ini harus muka kalian terlihat ya, gambar kalian terlihat supaya Ibu Devi tahu oh memang kalian yang menyanyi bukan orang lain, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, kalau misalnya video sudah jadi, kirimkan di Google Classroom ya. Oh Ibu lupa tambahkan ini ya. Bisa di Telegram juga kalau memang di Google Classroom lama ya, atau kalau kalian Ibu punya WA, boleh di WA juga. Jadi bebas ya kalian mau kirimkan di mana. Atau kalau misalnya kalian mau kirimkan video menyanyi di Facebook, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa di Facebook, tapi jangan lupa untuk tandai Ibu supaya Ibu Devi bisa nilai ya. Jadi kalian pilih saja mau kirimkan di Google Classroom, itu yang pertama. Yang kedua bisa kirim di Telegram, lalu yang ketiga bisa kirim di WA, lalu yang keempat kalian bisa upload di Facebook lalu tandai ke Ibu Devi. Seperti itu ya. Ya, jangan lupa untuk memperhatikan rubrik penilaian ya. Ibu akan lampirkan setiap hari rubrik penilaian ya, supaya anak-anak tahu apa saja yang akan Ibu nilai ya. Jadi betul-betul perhatikan itu rubrik ya. Ibu kasih rubrik, Ibu backing itu rubrik bukan for main-main ya, bukan for asal-asal ya, tapi itu kegunaannya untuk kalian tahu apa saja yang Ibu nilai ya. Oke, kita sudah selesai ya. Semoga kalian semua bisa paham tentang penjelasan sumatif di unit 2 ini. Kalau memang belum paham, silakan kalian langsung tanyakan ke Ibu Devi ya. Jangan malu untuk bertanya, jangan takut untuk bertanya. Langsung tanya ke Ibu lewat Telegram secara pribadi ya. Terus berikan yang terbaik. Ya, terus berikan yang terbaik, terus mengusahakan yang terbaik. Ya, selamat mengerjakan sumatif kalian ya. Kerjakan dengan jujur sekali lagi ya. Jujur itu penting. Jadi silahkan kerjakan dengan jujur, kerjakan dengan tanggung jawab dan disiplin juga. Ya, perhatikan waktu pengerjaan kalian. Jangan sampai juga karena ini sumatif kok kalian yang tidak ikut pelajaran-pelajaran lain ya. Ibu tidak mau seperti itu. Sumatif dikerjakan pada saat pelajaran tematik saja. Ya, kalau sudah bukan pelajaran tematik, berarti tidak usah lanjutkan lagi. Ya, nanti dilanjutkan kalau sudah ada pelajaran tematik. Seperti itu, ya. Oke, selamat mengerjakan sumatif. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya sumatif ini bisa menolong anak-anak untuk tetap menikmati proses pembelajaran di rumah. God bless you.